Tuh, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas seputar fikih muamalah kontemporer, yaitu hukum e-wallet ya, atau dompet elektronik. Baik, kita langsung masuk ke materi. Hukum dompet elektronik itu seperti apa? Kita lihat faktanya dulu ya. Dompet elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uang disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam dompet elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam dompet elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya bisa mengisi kembali atau top up. Nah, secara teknis, dompet elektronik atau e-wallet didefinisikan sebagai alat atau media pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Satu, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Dua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Tiga, nilai uang elektronik yang dikelola penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur perbankan. Jadi tidak bisa disebut apa simpanan seperti undang-undang perbankan. Nah, permasalahannya apa? Bagaimana hukum Islam terhadap penggunaan dompet elektronik untuk keperluan transaksi-transaksi muamalah? Apakah penggunaan dompet elektronik dibolehkan atau diharamkan? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengkaji secara mendalam terhadap fakta penggunaan ya, penggunaan dompet elektronik tersebut. Untuk membahas permasalahan di atas, maka ada tiga hal yang terkait dengan fakta dompet elektronik. Tiga hal. Satu, adanya jumlah uang yang disetor terlebih dahulu atau didepositkan kepada penerbit, itu termasuk kategori apa? Dua, ketika digunakan, uang elektronik yang tersimpan dalam dompet elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi tertentu. Nah, ini termasuk akad apa? Jadi kalau menghukumi memang harus lihat fakta, kemudian pendekatannya itu yang tepat akad apa. Yang ketiga, jika menggunakan uang elektronik dalam dompet elektronik, kemudian mendapatkan manfaat tertentu, ini hukumnya apa? Jadi ada tiga hal yang perlu kita bahas. Satu, penyetoran uang itu akad apa? Dua, kemudian penggunaan uang itu untuk transaksi, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya termasuk akad apa? Terus kadang-kadang dalam dompet elektronik itu memberikan manfaat-manfaat, misalnya diskon, diskon pembayaran, atau gratis ongkir misalnya. Itu manfaat-manfaat yang kalau menggunakan dompet elektronik. Nah, mungkin kita sudah akrab dengan dompet elektronik ya. Mungkin kita bisa sebut merek-mereknya, misalnya OVO atau GoPay atau mungkin ada Dana dan lain sebagainya. Itu yang biasanya pakai PayPay gitu ya. Baik, sekarang kita lihat yang pertama, status akad ketika kita menyetorkan dana. Nah, ada tiga kemungkinan akad. Ini
ternyata ada perbedaan pendapat dari kalangan apa pakar-pakar ekonomi Islam saat ini. Yang pertama, ada yang menganggap itu akad wadiah atau titipan. Nah, nanti yang benar yang mana kita lihat ya. Yang berpendapat seperti ini, contohnya ya apa MUI masih berpendapat seperti ini. Itu titipan biasa. Yang kedua, ada ustadz yang dulu saya pernah dengar, ini dianggap ujroh yang dibayar di depan. Jadi dia masukkan uang itu dianggap ujroh yang dia di depan untuk penggunaan-penggunaan transaksi yang akan datang. Nomor tiga, ada yang berpendapat bahwa memasukkan uang di dompet elektronik termasuk akad qard atau pinjaman. Nah, yang benar mana? Mari kita kaji satu-satu. Kelompok pertama yang menganggap itu akad wadiah. Benar apa salah? Maka kita harus lihat definisi wadiah. Al-wadi'atu istilahan ya al-malul madfu'u ilan yahfadhu bila iwadin. Wadi'ah menurut istilah, yaitu istilah syariat adalah al-malu harta al-madfu yang diserahkan atau dititipkan ilaman kepada seseorang yahfadhuhu agar dia menjaga harta itu bila iwadin tanpa kompensasi. Yang paling menonjol dari akad wadiah atau titipan itu apa? Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh orang yang dititipi. Jadi dia hanya menjaga barang yang dititipkan nanti kembalinya barang yang sama, bukan barang yang semisal. Misalnya saya titip handphone, maka handphone yang saya ambil itu harus handphone yang sama, bukan handphone yang mirip. Kalau saya titip anak, ya nanti anaknya itu saya ambil harus anak yang sama, bukan anak yang mirip. Kalau titip istri ya harus istri yang sama, jangan istri tetangga. Nggak ada hubungannya ya. Termasuk kalau kita titip uang, yang disebut titipan atau hadiah, uang yang sama secara fisik, itulah yang nanti akan kita ambil. Baik nomor serinya maupun lecek-leceknya harus sama. Kalau nggak sama berarti bukan hadiah. Jadi dalam definisi di atas, mendepositkan uang ke dompet elektronik, kesimpulannya tidak bisa disebut titipan atau hadiah. Kenapa? Kalau dia masuk kategori titipan atau hadiah, pihak penerbit ibu tadi harus hanya menyediakan kotak penyimpanan saja, safe deposit box. Sehingga uang yang dimasukkan atau dititipkan dengan yang diambil itu sama persis secara fisik, secara nomor seri sama. Kalau nggak begitu namanya bukan titipan. Selain itu, pihak penerbit juga tidak boleh memanfaatkan. Kesimpulannya, deposit yang dimasukkan ke dompet elektronik tidak bisa disebut akad wadiah. Nomor dua, yang berpendapat itu ujroh yang dibayarkan di depan. Pertanyaannya, apakah deposit dapat dianggap ujroh terhadap sebuah ijaroh? Jadi ujroh itu kan muncul dari sewa menyewa atau ijaroh. Apakah bisa disebut itu upah? Ujroh itu upah. Upah terhadap ijaroh atau sewa menyewa yang dibayar di depan. Istilah fikihnya ijaroh mausufah fi zimmah. Yaitu ijarah di mana pengguna membayar terlebih dahulu, baru kemudian manfaat jasanya itu di belakang. Contohnya misalnya ada orang pengen piknik ke Pulau Bali selama seminggu tapi bulan Desember. Nah, dia bayar di depan. Biaya piknik selama seminggu di Pulau Bali berapa? 10 juta. Oke, saya bayar 10 juta, berangkatnya besok Desember. Kita mau umroh, umroh besok Desember. Berapa? 30 juta. Uang 30 juta diserahkan dulu, tapi berangkat umrohnya besok Desember. Itu istilah fikihnya ijarah mausufah fi dhimmah. Ijarah di mana pengguna membayar terlebih dahulu,
manfaat jasanya itu zimmah dalam tanggungan. Zimmah itu tanggungan. Nah, benar apa tidak bahwa dompet elektronik itu termasuk upah atau ujroh yang dari depan? Kita kembalikan pada definisi ijaroh. Amma fi syar'i fal ijaratu hiya aqdun 'alal manfaati biiwadin. Ijarah menurut istilah syariat adalah akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Nah, kesimpulannya apa? Deposit dalam transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan ujroh yang disegerakan. Kenapa? Karena ijarahnya sendiri belum spesifik terjadi. Jadi kalau kita memasukkan uang ke dompet elektronik itu untuk apa? Belum jelas. Apakah untuk jual beli atau untuk nanti nyewa taksi atau untuk nyewa ojek, ojek online, belum jelas. Kita pokoknya masukkan uang gitu saja. Uang untuk apa? Belum jelas. Kalau uang dimasukkan dompet elektronik belum jelas untuk apa, maka tidak bisa itu disebut ujroh yang dibayar di depan. Kenapa? Karena ujroh itu turunan dari akad ijaroh. Kalau akad ijarohnya belum ada, uang itu tidak bisa disebut ujroh. Jadi contoh ijaroh mausufah fi zimmah itu contohnya misalnya saya mau terbang ke Jakarta, mendarat sore, mau ke Hotel Sofyan Tebet misalnya, dekat dari Halim. Terus saya telepon sama taksi langganan. Pak, nanti saya jemput di Halim ya. Berapa bayarnya? 50.000 Pak, murah dari apa? Halim ke Hotel Sofyan. Oke, saya transfer sekarang ya, 50.000, nanti saya langsung jemput. Nah, itu namanya ijarah mausufah wizimah. Kenapa? Karena ijarahnya sudah spesifik, yaitu mengantar saya dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Hotel Sofyan Tebet. Maka uang yang saya transfer itu boleh disebut ujroh mausufah zimmah. Itu adalah upah yang dibayar di depan untuk jasa atau ijarah yang nanti dinikmati di depan atau masih dalam tanggungan supir taksinya. Nah, itu yang disebut ijarah mausufah fi zimmah. Kesimpulannya apa? Deposit yang dimasukkan di dalam e-wallet tidak bisa disebut ujroh yang dibayar di depan. Nah, dalam transaksi tersebut yang terjadi barulah akan membayar jumlah uang ke penerbit atau sekedar mendepositkan uang. Kesimpulannya akad ijarahnya belum spesifik terjadi. Karena akad ijarah yang spesifik belum terjadi, maka sebenarnya ujrohnya secara de jure, secara hukum belum ada juga. Sebagaimana kaidah fikih, idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur akad pokok, maka gugur juga akad turunan-turunannya. Saya biasanya memberi contoh antara akad nafkah dengan akad nikah. Nafkah itu turunan akad nikah. Kalau orang pacaran minta nikah, minta nafkah itu tidak sah. Karena nafkah itu hanya bisa muncul kalau ada akad nikah. Kalau pacaran saja tidak ada yang disebut nafkah. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur akad pokoknya, yaitu tidak ada akad nikahnya, maka tidak ada yang namanya akad nafkah. Termasuk kalau tidak ada ijarah, maka tidak ada ujroh. Kalau tidak ada sewa menyewa, maka tidak ada uang sewa. Berarti uang yang dimasukkan dalam dompet elektronik tidak bisa disebut uang sewa yang dibayar di depan. Nah, itu untuk nyewa apa? Nyewanya belum jelas. Berarti kesimpulannya apa? Deposit tidak bisa disebut ujroh yang dibayar di depan. Baik, nomor tiga, apakah bisa dikategorikan qard? Apakah uang didepositkan itu termasuk dalam akad qard, yaitu sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pengguna kepada penerbit. Nah, kita lihat lagi pengertian qard ya. Al-qardu huwa ma tu'tihi minal misliyati liyuradda laka misluhu fil mustaqbal. Qard adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliat untuk dikembalikan harta misliat yang lain di masa yang akan datang.
Nah, pemahaman fakta yang seperti ini ternyata yang paling tepat. Jadi deposit itu masuk kategori core atau jumlah pinjaman yang digunakan, yang dititipkan, diserahkan kepada penerbit dompet elektronik. Nah, ini yang paling tepat. Nah, tapi dompet elektronik kan nggak menggunakan. Nah, masalah core itu mau digunakan atau tidak nggak penting. Yang penting apa? Yang disebut core, uang yang diberikan, yang disetorkan dengan yang diambil pasti uang yang berbeda. Nggak mungkin uang yang sama. Kita biasanya nyetor duit aja mungkin di minimarket ya. Atau kita transfer pakai mobil banking. Berarti apa? Nanti antara uang yang kita masukkan dengan uang yang kita ambil pasti uang yang semisal, bukan uang yang sama. Kalau yang kita setorkan dengan yang kita ambil adalah uang yang semisal, tidak bisa disebut wadiah, yang lebih tepat adalah core. Nah, kalau core, maka baru masuk pembahasan kedua, terus penggunaan dompet elektronik untuk transaksi gimana hukumnya? Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam dompet elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi tersebut. Ini termasuk akad apa? Setelah dikaji bahwa status akad dalam penyaluran uang itu adalah akad core, dapat disimpulkan penggunaan jumlah uang yang dimasukkan ke dalam dompet elektronik itu masuk kategori khawalah. Khawalah itu apa? Nah, dulu sudah pernah kita jelaskan, kita ulangi lagi ya. Khawalah itu definisinya, al khawalatu hiya tahwilu man alaihil haqqu man yutolibuhu bil haqqi ala akhorin lahu indahu haqqun. Banyak definisi ya, ini salah satunya. Hawalah adalah pemindahan hak oleh pihak pertama yang berkewajiban menunaikan hak dari orang yang menuntut hak kepadanya kepada orang lain yang berkewajiban menunaikan hak kepada orang pertama tadi. Jadi hawalah itu tiga pihak. Misalnya saya dengan Pak Joko. Pak Joko utang saya. Berarti saya punya piutang pada Pak Joko misalnya 1 juta. Terus saya belanja ke minimarket sebesar 1 juta rupiah. Terus saya bilang sama minimarket, nanti nagihnya ke Pak Joko ya, jangan ke Pak saya. Nah, kalau minimarket kemudian nagih ke Pak Joko dan Pak Joko bayar 1 juta ke minimarket, itu namanya hawalah atau anjak piutang. Nah, hukum hawalah itu boleh berdasarkan as-sunnah matlul ghani zulmun wa iza atsba'a akadukum ala maliin fal yutsbi. Menunda-nunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezuliman. Dan jika seseorang dari kamu itu mau dipindahkan piutangnya kepada orang kaya yang mampu bayar, maka hendaklah dia menerima pemindahan utang itu. Jadi kalau ada pemindahan utang atau khawalah itu silahkan diterima karena itu boleh. Sabda Rasul yang lain, man ukhila bihaqqihi ala mali fal yahtal. Barang siapa yang mau memindahkan haknya kepada orang kaya yang mau bayar utang, hendaknya diterima pemindahan utang itu. Nah, dari hadis-hadis itu, kemudian ulama menyuruh merumuskan hawalah itu ada 3 pihak. Yang pertama mukhil, yaitu orang yang memindahkan utang atau orang yang berutang sekaligus berpiutang. Kayak saya tadi itu mukhil. Saya punya piutang sekaligus punya utang dan saya nanti yang minta untuk dipindahkan utang saya kepada orang yang beri piutang kepada saya. Yang kedua mukhal atau muhtal, orang yang berutang. Siapa? Pak Joko tadi. Terus mukhal alaihi, yaitu siapa? Orang yang dipindai utang atau orang yang berutang, yaitu minimarket tadi. Contoh yang mudah, A berutang kepada B 100 juta dan A berpiutang kepada C 100 juta. Kemudian A memerintahkan C membayar utangnya
yaitu utang A kepada B sebesar 100 juta. Maka B nanti akan menagih utangnya kepada C, bukan kepada A. Jadi A adalah mukhil, yaitu orang yang memindahkan utang sekaligus yang berpiutang. B adalah mukhal atau muhtal, orang yang berpiutang. C adalah mukhal alaihi, yaitu orang yang berutang atau dipindai utang. Mukhal alaihi. Jadi seperti saya, kemudian Pak Joko dan minimarket. Tadi saya itu mukhil, Pak Joko mukhal, minimarket mukhal alaihi. Nah, khawalah itu sah apabila memenuhi syarat. Syarat yang pertama ada kesamaan, yaitu dari segi jenis utang, besarnya utang, dan dari segi jatuh temponya. Itu harus ada sama. Kalau ada perbedaan, maka tidak. Baik dari segi jumlahnya, nilai utangnya, maupun jatuh temponya. Ini dulu sudah kita jelaskan ya dalam materi khawalah. Yang kedua, pemindahan dilakukan dengan utang yang sudah mustakir ya, sudah tetap. Ini juga sudah dijelaskan dulu. Khawalah dilakukan untuk utang yang maklum, diketahui dengan jelas, dan harus ada kerelaan mukhil, yaitu saya ya, yang memindahkan utang. Namun tidak disyaratkan dari pihak mukhal atau Pak Joko tadi, masuk pihak mukhal alaihi, yaitu supermarket tadi. Karena ini bukan akad. Jadi hawalah itu bukan akad, maka tidak perlu ada ijab kabul. Langsung saya minta untuk ditagih itu sah ya. Kesimpulannya apa? Pembayaran menggunakan dompet elektronik itu hukumnya sah. Alhamdulillah halal. Halal-halal kenapa termasuk hawalah. Yang ketiga, nah ini yang jadi masalah, Pak. Yang jadi masalah, bagaimana kalau muncul manfaat? Padahal ini yang diburu ya, manfaat. Bagaimana tujuan hukum Islam jika menggunakan dompet elektronik memunculkan manfaat tertentu, yaitu ada diskon pembelian, ada gratis ongkir. Kalau bayar cash 100.000, pakai misalnya pakai GoPay jadi 80.000. Misalnya beli di Shopee. Kalau pakai Shopee, kalau transfer pakai bank 100.000, pakai Shopee Pay 100.000, tapi gratis ongkir. Nah, ada manfaat. Adanya manfaat muncul, hanya manfaat yang muncul dari penggunaan uang elektronik tersebut ternyata masuk dalam kategori manfaat yang haram. Astagfirullah, wah, ini yang diburu ya, yang dicari ternyata haram. Kenapa? Karena terkena dalil, kalau deposit itu kategori core, maka manfaat apa saja yang muncul dari core, baik berupa uang, berupa jasa, berupa diskon, berupa mungkin ada barang apa tertentu termasuk riba. Dalilnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Nah, ini yang hadis yang panjang. Riba itu tidak hanya uang, riba bisa berupa barang, termasuk riba bisa berupa jasa. Ini dalilnya. Ar-rajulu mina yukridu akhahul mala fayuhdilahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqrada ahaduhum qardon fa'ahdalahu aw amalahu ala dabbati fala yarkabha wala yakbalhu illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik." Seorang laki-laki dari pernah meminjamkan qard harta kepada saudaranya. Lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, lalu diberi hadiah berupa barang, atau dinaikkan ke atas kendaraannya, berarti berupa jasa, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah dia menerima hadiah itu. Kecuali hal itu sudah biasa berlangsung sebelum. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah, ini luar biasa.
pemaparan materi tentang lulus. Jadi silahkan Bapak Ibu semua kita masuk kepada sesi kedua setelah tadi pemaparan materi oleh guru kita. Yang mau bertanya boleh melalui kolom chat atau mau langsung silahkan untuk raise hand. Nah, ini pertanyaan dari Vicky, ya, Project Azura. Baik, kita masuk pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Saya ingin bertanya, tadi disampaikan bahwa wadiah itu harus sama seri uangnya. Bagaimana kita tahu seri uangnya untuk dititipkan sedangkan dari awal saat terima gaji dari kantor, kantornya tidak menginfokan seri uangnya. Apakah kantor ada kewajiban untuk menginfokan seri uangnya saat transfer? Karena kalau sedari awal tidak ada info seri uangnya, kita tidak bisa menggunakan akad wadiah untuk menerima. Iya, kalau kita menabung uang atau memasukkan uang ke bank itu nggak bisa disebut wadiah, kecuali kita membuka safe deposit box. Kalau kita ke bank, kemudian membuka safe deposit box, itu baru disebut wadiah. Tapi kalau tabungan atau giro atau deposito tidak bisa disebut wadiah. Nah, tapi di bank syariah ada tabungan wadiah. Nah, dulu sudah kita bahas kan, kita bahas sampai tuntas. Walaupun judulnya wadiah, tetap harus dihukumi qard. Karena ada kaidah fikih, ma qoroba syai'a u'tiya hukmuhu. Apa-apa yang mirip dengan sesuatu, maka hukumilah sesuai yang mirip itu, bukan sesuai dengan judulnya. Kalau judulnya itu wadiah, tapi transaksinya itu sebenarnya mirip qard, maka harus dihukumi qard. Tidak boleh dihukumi wadiah. Semoga bisa pahami Allah. Baik, silakan Bapak Ibu boleh untuk melanjutkan kepada materi pertanyaan berikutnya. Ini materinya luar biasa nih. Ini mau bertanya terkait dengan proyek yang mau bertanya mungkin dari Indonesia atau dari project atau dari Pixar. Silakan yang ada di aula yang mau bertanya boleh untuk materi pada Jumat kali ini tentang e-wallet. Nah, atau sudah paham semua nih, nggak belum ada yang bertanya ini kayaknya udah. Nah, untuk selesai pertanyaan dari proyek GS Veteran dalam tempat izin bertanya, apakah biaya asing pada dompet digital dapat dianggap sebagai riba? Riba. Apakah ada biaya adminnya di dompet elektronik? Ya, kalau ada harus dikaji lagi. Setahu saya tidak ada. Kalau di dompet elektronik nggak ada biaya admin. Gitu ya. Kalau ada ya nanti harus ada pembahasan lagi. Tanya bagaimana. Gitu. Gitu ya, Allah. Ini nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya admin ini. Nah, kemudian di pertanyaan berikutnya dari Arul, ya Assalamualaikum Ustadz, biasanya di marketplace diberlakukan gratis ongkir baik pembayaran transfer atau ShopeePay. Tapi kalau pakai ShopeePay kuota gratis ongkirnya lebih banyak. Apakah pembayaran menggunakan ShopeePay, apakah itu termasuk riba? Iya, jadi kalau ada perbedaan itu masuk riba. Tapi kalau sama, jadi kalau transfer dapat diskon, bayar pakai ShopeePay juga dapat diskon, bayar cash juga dapat diskon misalnya ya. Itu berarti berarti bukan riba. Berarti bukan riba. Yaitu semata-mata diskon, memang diskon dari penjualnya. Jadi kalau apa semuanya sama berarti bukan riba. Tapi kalau ada perbedaan pakai transfer dapat diskon,
pakai Shopee Pay diskonnya lebih banyak, ya berarti itu termasuk riba. Begitu ya, Allah. Baik, jazakallah. Baik, Bapak Ibu silakan. Masih ada waktu. Nah, Alhamdulillah sudah masuk pertanyaan berikutnya dari Haris ini. Jadi pertanyaan pertama, dalam penggunaan e-wallet, baik itu bisa ekonomi atau pembayaran, ada sosial otomatis yang terpotong. Itu hukumnya bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, jika fakta e-wallet itu core, tapi ada Ustadz yang membolehkan bahwasannya itu adalah seperti pertukaran mata uang digital. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Yang pertama dalam penggunaan e-wallet, baik itu ketika pesan makanan atau kendaraan, ada voucher otomatis yang terpotong. Ada voucher otomatis. Maksudnya ya, kurang jelas ya. Boleh mungkin yang bertanya untuk langsung secara langsung. Kemudian yang kedua, jika fakta e-wallet itu core, tapi ada ustadz yang membolehkan bahwasanya itu seperti pertukaran mata uang digital, itu hukumnya bagaimana? Ya, kalau pertukaran mata uang digital itu namanya SORF, ya. SORF. Bukan, jadi e-wallet itu seperti menyimpan, bukan tukar menukar uang. Jadi pihak penerbit itu hanya menyediakan kayak dompet, kemudian kita nyimpan seperti di bank. Cuma itu bank digital gampangnya gitu. Jadi kalau kita ke bank buka tabungan itu kan nyimpan duit. Nanti bisa kita ambil lagi atau bisa untuk transaksi. E-wallet itu juga begitu. Itu nyimpan, sebenarnya e-wallet itu bisa diambil lagi. Bisa untuk transaksi. Jadi itu tidak bisa disebut tukar menukar. Karena apa? Karena kita bisa ngambil lagi atau kita bisa gunakan untuk transaksi. Kalau digunakan transaksi, dompet kita berkurang gitu. Kemudian bisa diisi lagi. Beda kalau SORF. SORF itu kita punya uang rupiah ditukar menjadi uang dolar itu namanya SORF. Dan SORF itu pun harus yadan biadin. Ini sudah pernah kita bahas. Kemarin di materi apa falas ya, hukum falas atau hukum jual beli valuta asing. Kalau secara online itu tetap nggak boleh. Kena riba yad menurut Imam Syafi'i. Riba yad. Kalau dipaksakan itu adalah SORF tetap haram. Tetap haram. Walaupun faktanya tidak bisa disebut SORF ya. Kalau SORF itu kan sudah nggak begitu jadi dolar ya sudah berganti jenis mata uang. Nah itu faktanya bukan SORF, tetapi ya menabung seperti mendepositkan uang. Gitu ya. Allah. Baik, Alhamdulillah masuk pertanyaan berikutnya. Aku kan mau tanya Ustaz, untuk praktik jual beli secara online yang notabene mengandung hukum riba, pertanyaannya apakah sudah ada fatwa MUI Islam yang bisa? Ya, jual beli online tuh banyak ya. Jual beli online tuh cemnya macam ya. Pembahasan e-commerce ya. Jadi ini kita pelan-pelan satu-satu. Kemarin ada membahas mungkin apa, ada jualan atau mungkin ada yang belum dibahas ya. Nanti ada yang disebut dropshipping, ada yang disebut jualan di marketplace, ada yang disebut reseller dan sebagainya atau affiliate. Nah, itu kan sebenarnya semuanya adalah e-commerce ya. Nah, oleh karena itu kita dalam menghukumi satu-satu. Nah, MUI ada atau belum? Ya silakan dicek saja gitu. Kalau kalau kita mencoba untuk membahas secara mendalam, secara mandiri berdasarkan dalil-dalil yang sudah apa kita tunjukkan tadi. Nah, oleh karena itu dari MUI ya monggo saja dicek. Kalau ada perbedaan ya silakan dibandingkan. Yang jelas kalau ada perbedaan harus memilih pendapat yang kuat ya.
Karena ada kaidah al amalu birrojih wajibun wal amalu bil marjuh mumtaniun. Mengamalkan pendapat yang kuat hukumnya wajib dan mengamalkan pendapat yang lemah hukumnya tertolak ya, tertolak, tidak diterima Allah. Tapi kalau khusus untuk Iwo ini, setahu saya belum mengkaji secara mendalam, menurut MUI boleh. Boleh ada diskon, boleh ada. Karena dihukumi sebagai wadiah gitu loh. Kalau itu dihukumi sebagai wadiah berarti ada diskon. Kayak tadi gratis ongkir, ada diskon pembayaran kan jadi boleh. Tapi kalau dihukumi court, jadi tidak boleh, masalahnya itu. Nah, sudah kita bahas. Kalau itu dianggap sebagai wadiah, itu tidak tepat. Karena wadiah itu titipan, bukan tabungan, bukan deposit uang. Kalau titipan itu apa yang dititipkan dengan yang diambil harus sama. Kalau nggak sama, berarti itu hukumnya kok. Itu ya, Allah. Oke. Baik, sudah masuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Ustaz, apa hukumnya pada saat top up e-wallet Dana ke Indomaret itu kena admin 1.500? Itu benar ya, Pak? Iya, itu jasa untuk Indomaretnya. Ya, nggak ada masalah. Karena jasa itu masuknya akad ijarah. Seperti kalau kita transfer uang, kena jasa 2.500. Nah, itu boleh karena jasa itu memang flat ya. Ciri-ciri jasa itu flat. Kita transfer 1 juta, jasanya 2.500. 10 juta 2.500. 100 juta 2.500. Berarti itu yang disebut jasa. Gitu ya, Allah. Nah, saya ingin mau bertanya ini di persilahan buat di sini untuk waktu masih ini masih singkatan. Yang tadi melanjutkan yang terkait dengan ini tadi Pak, itu apakah ada referensi yang bisa kita baca terkait dengan alasannya dari seperti ini hukum-hukum online itu? Kalau buku-buku saya banyak ya. Kalau kita bahas itu ada di buku Membangun Bisnis Syariah. Itu ada 2 jilid ya. Membangun Bisnis Syariah jilid 1, Membangun Bisnis Syariah jilid 2. Penerbitnya Darus Sakofi. Itu kebetulan punya anak saya. Iya bersirkat dengan saya lah. Tapi manajernya anak saya. Terus ada buku Panduan Sirkah Lengkap. Itu khusus sirkah yang sangat tebal ya. Jadi kalau khusus perbankan syariah ada rekonstruksi bank syariah. Itu juga ada. Jadi silakan saja di apa mungkin menghubungi penerbit Darus Sakofi ya. Penerbitnya Darus Sakofi. Monggo saja silahkan dibeli. Baik, masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan masuk tapi menanyakan kembali gitu ya, hilang jadinya apa sih, Mas? Sepertinya terpilih. Menggunakan e-wallet boleh ya, boleh. Yang tidak boleh kalau memunculkan manfaat. Jadi silakan dipilih e-wallet yang tidak memunculkan manfaat. Intinya menggunakan e-wallet boleh. Seperti kita transfer dari bank itu boleh saja. Gitu ya, Allah. Baik, ini ada pertanyaan untuk lagi, alhamdulillah. Ketika fakta penggunaan gadget, ya. Ketika memesan sesuatu di aplikasi tersebut, ada voucher potongan harga. Itu bisa dimanfaatkan ya, karena ada yang sifatnya otomatis, ada yang pilih sendiri vouchernya. eh ini yang mana ya pertanyaan? Ini lirik ini dong, Pak. Kok di Ini itu, Pak, nggak ada ya? potongannya.
Mungkin bisa di-share. Ketika memesan sesuatu di aplikasi tersebut, ada voucher potongan harga. Itu bisa dimanfaatkan atau tidak, karena sifatnya otomatis. Kalau itu berlaku, oh ini penggunaan Gojek ya. Nah, kalau penggunaan Gojek, kemudian ada voucher potongan harga, itu untuk semua atau tidak? Kalau kita membayar secara apa? Secara tunai dapat potongan, membayar pakai e-wallet juga dapat potongan yang sama itu boleh. Tapi kalau membayar cash tidak dapat potongan, kalau membayar pakai e-wallet dapat potongan, maka itu terkena riba ya, tidak boleh. Gitu ya. Jadi kalau potongan dari Gojek langsung itu boleh dan itu berlaku untuk semua jenis pembayaran. Tapi kalau potongan itu dari GoPay-nya, ya itu berarti itu manfaat yang muncul dari GoPay. Itulah yang disebut riba tadi. Gitu ya. Allah. Terus, yang berikutnya bagaimana sebenarnya dengan penjual di marketplace dan menjual produknya, penjual tidak tahu pembeli mendapatkan promo atau gratis ongkir dengan membayar pakai cash atau uang elektronik. Apakah penjualnya juga terkena dosa riba? Kalau jualnya nggak apa-apa. Penjual nggak kena apa-apa karena muamalah itu sudah sering kita bahas ya. Itu hanya dihukumi zohirnya saja. Kan Nabi sudah menegaskan nahnu nahkumu bizohiri. Kita ini umat yang suruh menghukumi zohirnya saja. Jadi eh, kalau pembelinya itu terkena kesalahan, maka penjualnya tidak. Pokoknya ngertinya kan dia nerima duit. Urusan pembayaran itu pembelinya. Gitu ya. Allah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semua mungkin yang di project untuk mau bertanya kepada guru kita dan materi pembahasan kali ini tentang knowledge dipersilakan. Jika ada yang mau bertanya, alhamdulillah. Jadi kalau tidak ada lagi yang bertanya, sudah paham ya, sudah mengerti tentang e-wallet. Kalau tadi alhamdulillah sudah dijelaskan secara merinci oleh guru kita. Nah, ini masuk lagi apa Ustaz? Jadi untuk mencari amannya lebih baik kita ini kalau berbelanjanya langsung saja ke penjual ya Ustaz. Iya, insya Allah. Atau lewat transfer itu aman kok, transfer bank ya, insya Allah aman. Asal rekening bank itu pakai rekening bank syariah dengan tabungan wadiah yang flat ya, yang flat, bukan yang dengan bonus. Ini dulu sudah pernah kita jelaskan, kalau tabungan wadiah flat tanpa bonus, itu bisa kita gunakan untuk belanja, untuk transfer. Saya biasanya kemana-mana pakainya itu. Jadi pakai mobil banking gitu. Itu insya Allah bisa. Atau pakai kris ya. Kalau kita bayar pakai kris itu aman. Yang bermasalah nanti yang penjualnya. Misalnya nanti kalau ada waktu kita bahas tentang hukum kris ya. Gitu ya Allah Allah. Baik, karena ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk statement closing statement Ustaz, dalam pembahasan e-wallet pada kesempatan kedua. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah pembahasan e-wallet sudah kita jelaskan. Intinya apa? Intinya boleh ya menggunakan e-wallet dengan syarat tidak ada manfaat yang muncul. Yang munculnya dari penerbit e-wallet ya, bukan dari penjual. Harus dibedakan. Kalau diskon dari penjual atau gratis ongkir dari penjual boleh. Tapi kalau munculnya manfaat dari e-walletnya itu tidak boleh karena termasuk riba. Semoga bisa difahami. Terima kasih. Walafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau Ustaz, atas pemaparan materi yang luar biasa pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kajian Jumat di awal tahun ini 1447 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bisa kita amalkan dan menjadi amal jariah juga bagi guru kita dan bagi kita semua yang menjadi keberkahan juga. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kajian rutin Jumat berikutnya. Kita tutup dengan ucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Darul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah Ustaz. Amin.